warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rinia Zatalini seperti yang udah dikenalkan oleh Mbak Gia tadi. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Gia dan juga kepada Pak Anto yang udah mengundang saya, dan juga saya senang sekali bisa bertemu dengan Mas Heri di sini yang pengalamannya luar biasa dan ketemu orang-orang calon penerima beasiswa insya Allah ya. Oke, mungkin tadi udah panjang lebar ya. Dari Pak Anto kita sudah mendengar bagaimana itu penjelasan tentang mentalitas seorang pejuang beasiswa. Kemudian dari Mas Heri kita juga sudah mendengar pemaparan tentang apa-apa saja strategi yang dibutuhkan untuk memenangkan beasiswa. Dan sekarang saat ini saya akan mungkin fokus ke perjuangan memenangkan beasiswa LPDP. Sedikit mungkin teman-teman ini saya masih anak bawang ya istilahnya. Kalau Pak Anto sama Mas Heri kan udah PhD dan saya baru aja selesai master, dan saya menempuh master itu dengan beasiswa LPDP. Alhamdulillah saya keterima di beasiswa LPDP pada tahun 2017. Oke. Ya, nah mungkin teman-teman, Bapak dan Ibu sudah pasti aware dengan apa itu beasiswa LPDP, dan untuk sebenarnya teknisnya itu teman-teman Bapak Ibu bisa cek di laman officialnya yaitu lpdp.kemenq.go.id. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman Bapak Ibu untuk persiapan beasiswa ini, baik itu LPDP ataupun mungkin beasiswa AAS atau mungkin beasiswa Fulbright dan sebagainya, adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dan kemudian mulai dari mana. Nah, kalau dari saya sendiri pribadi, menurut saya proses persiapan untuk melamar suatu beasiswa apapun itu adalah suatu reflective proses refleksi. Jadi prosesnya itu sebenarnya dimulai dari internal, kemudian ada eksternal, dan sembari kita mempersiapkan proses eksternal, perjuangan eksternal gitu ya. Nah, ada juga kita juga masih akan istilahnya mengalami proses internal. Jadi apa sebetulnya itu proses internal dan eksternal? Proses internal ini mungkin lebih sederhananya itu adalah refleksi. Maksudnya itu mungkin kita kembali lagi meninjau niat kita itu untuk S2 apa, untuk melanjutkan S3 apa, kemudian apa urgensinya. Nah, itu memang harus benar-benar istilahnya dipikirkan secara matang-matang, karena seperti mungkin yang tadi Pak Anto udah dijelaskan di awal, ketika niat kita tidak kuat, nanti takutnya karena perjalanan S2 maupun S3 itu adalah perjalanan yang panjang, apalagi di luar negeri dengan segala tantangannya, maka hal yang perlu dibenahi pertama kali itu adalah internal. Jadi itu proses pertama, kita meyakinkan diri, meluruskan niat, dan percaya diri dengan kemampuan kita. Nah, selanjutnya proses eksternal ini itu biasa ya, proses yang berhubungan dengan teknis, misalnya mempersiapkan surat rekomendasi, mempersiapkan motivation letter, dan segala persiapan beasiswa yang berhubungan dengan dokumen gitu. Nah, baiklah, saya akan coba di sini membahas sedikit lagi persiapan internal. Oke. Kalau persiapan internal ini itu hal pertama mungkin yang saya ingin berbagi sedikit yang saya lakukan itu ketika sebelum mendaftar beasiswa LPDP adalah bertanya kepada diri saya gitu, kenapa saya harus S2 atau kenapa teman-teman misalnya harus S3, apa alasannya, apa urgensinya. Dan ada dua ya, yang kedua kenapa harus keluar dari dalam negeri, urgensinya apa urgensi keluar dan apa urgensinya misalnya kalau memang ingin di dalam negeri. Jadi ini mungkin dua pertanyaan yang sederhana tapi membutuhkan jawaban yang menuntut kita untuk melakukan banyak refleksi. Nah, jawabannya itu bisa misalnya teman-teman pengen menambah ilmu kah, atau mendalami suatu subjek, atau
karena memang passionnya adalah teaching, atau passionnya adalah research, atau mungkin ingin menyelesaikan suatu isu. Jadi misalnya teman-teman, Bapak Ibu menemukan suatu isu, suatu gap ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Heri, suatu gap yang terjadi misalnya saat mengajar atau suatu masalah, dan ingin menyelesaikan masalah itu, pastinya kita butuh ilmu yang lebih dalam lagi, dan itu bisa dijadikan alasan untuk kenapa kita harus melanjutkan S2 dan S3. Nah, kemudian kenapa harus ke luar negeri misalnya? Konteksnya di sini kita ambil di luar negeri ya. Nah, alasannya mungkin apakah karena lingkungan, apakah mungkin di sana misalnya di kampus tertentu itu hanya para ahlinya hanya ada di sana, atau mungkin karena teknologi, jadi bermacam-macam, beragam-ragam, dan inilah yang harus kita pikirkan dulu secara matang-matang apa goal kita untuk melanjutkan studi, apa urgensinya. Nah, jadi itu mungkin proses atau persiapan internal. Jadi mirip-mirip lah ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anto dan Mas Heri. Nah, selanjutnya persiapan eksternal. Persiapan eksternal ini mungkin saya hanya mau fokus ke LPDP karena kebetulan memang mendapatkan beasiswa dari LPDP, tapi nanti teman-teman bisa juga melakukan hal yang sama. Hal pertama yang mungkin kita perlu lakukan untuk persiapan eksternal atau perjuangan eksternal ini adalah kalau yang namanya perjuangan atau yang namanya perjuangan memenangkan berarti kan ada kompetisi, dan kita harus tahu dulu kan ya bagaimana untuk memenangkan suatu kompetisi, bagaimana kompetisi itu sendiri, bagaimana beasiswa itu sendiri kalau dalam konteks ini. Nah, maka saya sarankan juga misalnya teman-teman untuk melihat apa itu visi dan misi, dan memahami visi dan misi dari beasiswa yang akan ditarget gitu, beasiswa yang akan dituju. Nah, contohnya di sini saya ambil contoh LPDP. Di sini LPDP adalah visinya adalah berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan, serta mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Nah, apa kata kunci dari visi LPDP ini? Ada 3 ya. Nah, LPDP atau beasiswa ini, dia itu mencari pemimpin, kemudian profesional, dan mengedepankan inovasi. Nah, jadi untuk langkah pertama, perjuangan atau misalnya persiapan eksternal, teman-teman, itu adalah memahami visi dari si target beasiswanya, kemudian mencoba menjadi atau memenuhi persyaratan yang diharapkan oleh si pemberi beasiswanya. Jadi kalau di sini ada 3. Nah, kalau misalnya bagi teman-teman yang masih kuliah, nah teman-teman bisa itu memulai dari sekarang untuk misalnya menunjukkan kalau kita itu punya karakter pemimpin, profesional, dan punya inovasi. Nah, pemimpin di sini tuh nggak harus kita harus jadi ketua BEM, harus jadi ketua suatu organisasi, tapi yang paling penting itu dalam organisasi adalah bukan jabatannya, tapi bagaimana kita memaknai keterlibatan kita di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, mungkin itu bagi yang S2. Tapi kalau misalnya mungkin untuk yang S3, nah bisa juga Bapak Ibu menunjukkan profesionalitasnya, seperti yang mungkin yang sudah tadi dipaparkan oleh Mas Heri, misalnya dengan menulis jurnal, mencoba mempublikasikan jurnal, atau menginisiasi suatu kegiatan pengabdian masyarakat, membuat suatu inovasi baru. Nah, jadi hal pertama itu adalah kita berusaha untuk memenuhi, menjadi pribadi yang dicari oleh si target beasiswa, si pemberi beasiswa tersebut. Nah, jadi itu adalah yang pertama. Oke. Nah, caranya tadi sebenarnya sudah lengkap dipaparkan oleh Pak Anto dan Mas Heri, yaitu adalah develop yourself, akademik maupun non-akademik. Nah, jadi kalau akademik ya mungkin seperti yang barusan saya bilang, misalnya dengan mencoba menjadi yang terbaik sebaik mungkin, karena nanti yang dilihat oleh si pemberi beasiswa adalah salah satunya nilai atau GPA. Jadi dari segi akademik sebisa mungkin kita memaksimalkan potensi kita. Kemudian mungkin bagi Bapak Ibu dosen lagi-lagi mungkin entah itu menulis atau mungkin dengan
publikasi, dan kalau non-akademik misalnya ada banyak sekarang itu kegiatan non-akademik, social activity yang teman-teman bisa ikuti, dan carilah yang sesuai dengan passion teman-teman yang, atau mungkin teman-teman ingin mengikuti kegiatan non-akademik yang menantang yang baru juga boleh. Nah, jadi untuk perjuangan eksternal ini yang pertama adalah develop yourself academic and non-academically. And the next one is of course persiapan IELTS atau TOEFL. Nah, jadi salah satu untuk LPDP dan pastinya juga untuk beasiswa yang lain yang harus dipersiapkan adalah IELTS atau TOEFL. Nah, terkait itu apakah IELTS atau TOEFL, teman-teman bisa langsung cek ke si si website kampusnya, apakah yang disyaratkan IELTS atau TOEFL. Mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah berapa lama sih kita harus mempersiapkan persiapan bahasa gitu ya, berapa lama dan bagaimana. Kalau bagaimana teman-teman saat ini itu sangat banyak kursus-kursus bahasa Inggris, kursus-kursus IELTS dan TOEFL, jadi teman-teman mungkin bisa ikuti salah satunya, membuat investasi ya. Nah, ini salah satu investasi untuk meraih mimpi kita ke luar negeri. Dan terkait berapa lama itu sebenarnya tergantung juga kepada individu masing-masing. Ada orang-orang yang mungkin memang dia bagus di bahasa, mungkin 3 bulan atau misalnya 5 bulan itu sudah cukup untuk meningkatkan IELTS-nya. Ada juga mungkin yang perlu usaha lebih. Jadi untuk persiapan IELTS ini, ketahuilah kemampuan teman-teman terlebih dahulu, apakah teman-teman adalah tipe orang yang mudah dalam belajar bahasa, atau mungkin memang membutuhkan sedikit effort lagi. Jadi jangan, istilahnya kalau untuk persiapan IELTS ini atau bahasa ini, jangan pantang menyerah sih kalau menurut aku. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah, ya ini jadi tadi juga sudah dibahas oleh Mas Heri, yaitu mendaftar ke kampus-kampus tujuan. Nah, untuk mendaftar ke kampus-kampus tujuan ini, itu yang diperlukan adalah biasanya biodata atau CV, kemudian persyaratan bahasa tadi, kemudian personal statement atau motivation letter, dan juga surat rekomendasi dari tempat teman-teman bekerja atau dari kampus tempat Bapak Ibu mengajar, dan juga biaya pendaftaran ya, tapi ini opsional tergantung kampusnya. Nah, jadi itu yang ketiga, persiapan eksternalnya. Selanjutnya, mungkin saya mau share sedikit tentang personal statement, karena ini mungkin hal yang sangat sering ditanyakan, sebenarnya personal statement itu panjangnya berapa, kemudian apa yang harus ditulis di dalam personal statement ini. Sedikit tambahan ya Mas Heri ya, untuk yang tadi udah dijelaskan. Kalau terkait dengan berapa kata atau panjang dari personal statement itu, teman-teman Bapak Ibu bisa cek di persyaratan di kampus, atau misalnya kalau memang tidak ada persyaratan, biasanya itu 1 sampai 2 halaman atau 750 sampai 1000 kata. Nah, jadi kalau misalnya memang nggak ada disyaratkan harus segini misalnya, jadi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa menulis 1 sampai 2 halaman gitu. Nah, kemudian apa isinya personal statement ini? Personal statement ini ada beberapa poin yang ingin saya highlight. Yang inti dari personal statement ini adalah kita menunjukkan siapa diri kita. Nah, yang pertama itu mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa menuliskan tentang pendidikan, riwayat pendidikan, kemudian kegiatan non-akademik, dan yang paling penting adalah skill atau kemampuan apa yang didapat selama mengikuti organisasi atau bekerja. Jadi tidak hanya kita tuh menuliskan, saya pernah bekerja di sini, tapi lebih ke apa yang sudah kita dapat dari bekerja dan dari mengikuti organisasi tersebut. Kemudian apa motivasi melanjutkan S2 atau S3 dan manfaat S2 atau S3 ke depan, dan juga kenapa ingin melanjutkan S2 atau S3 di kampus tersebut. Jadi ini untuk menunjukkan kalau kita itu sebenarnya sudah tidak memilih kampus tersebut secara random, tapi kita sudah searching terlebih dahulu, dan kita punya alasan atau justifikasi yang kuat kenapa kita ingin melanjutkan studi di kampus tersebut. Nah, ini poin juga yang penting, salah satu yang penting yang ditulis di dalam personal statement. Dan terakhir adalah closing statement. Jadi itu untuk personal statement sedikit. Sampai di sini, mohon maaf, apakah ini terlalu cepat penjelasannya atau gimana? Cukup, mantap.
Maksudnya Enggak. tidak cepat, tidak lambat. Oke, ya terima kasih Pak konfirmasinya. Oke, jadi itu tentang personal statement ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Mohon maaf kalau terlalu cepat atau terlalu pelan. Oke, nah persiapan selanjutnya adalah persiapan dokumen-dokumen pendaftaran beasiswa. Nah, kalau dari segi LPDP sendiri itu sebenarnya setiap tahunnya berubah peraturannya. Jadi LPDP setiap tahun itu mengupgrade peraturannya. Contohnya saja ketika tahun 2015 atau 16 kalau nggak salah, itu tidak ada yang namanya tes psikologi atau online test, online assessment test. Namun ketika waktu itu saya mendaftar tahun 2017 itu ada yang namanya psikologi test atau online assessment test. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu silakan pantengin terus itu istilahnya websitenya untuk mengetahui persyaratan yang sudah diupdate setiap tahunnya. Namun rata-rata ya secara umum itu persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk beasiswa LPDP adalah surat izin kerja, kemudian surat keterangan sehat, bebas narkoba dan bebas TBC, surat rekomendasi, ijazah IELTS 1 TOEFL, kemudian ijazah S1 dan juga S2-nya, transkrip nilai, KTP, rencana studi, proposal studi, dan juga letter of acceptance. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari persiapan dokumen-dokumen ini, memang sebenarnya kita harus mempersiapkan surat-surat, nah itu pastinya akan membutuhkan dana yang tidak sedikit juga gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman, Bapak Ibu juga sedikit mempersiapkan dana untuk investasinya untuk dokumen-dokumen ini gitu. Nah, selanjutnya, wait a second. So, saya mau sharing tentang perjuangan saya untuk mendaftar beasiswa LPDP. Nah, ini adalah table yang saya siapkan juga beserta waktunya persiapan dari awal saya mempersiapkan untuk apply LPDP. Nah, kalau dilihat di sini, kalau secara umum saya mempersiapkan itu sudah dimulai sejak Februari 2016. Nah, jadi sejak ini share sedikit nggak apa-apa ya teman-teman dan Bapak Ibu ya, izin untuk share sedikit. Nah, sejak Februari sampai awal Maret tahun 2016 itu saya sudah mencoba latihan IELTS bersama teman-teman, jadi di dalam kelompok aja, secara independen. Kemudian karena saya merasa ingin lebih teratur lagi jadwal belajarnya, jadi akhirnya saya mengikuti les IELTS. Nah, tapi sebelum itu saya tetap latihan IELTS secara independen, Februari sampai awal Maret. Kemudian terhenti sedikit waktu itu karena saya harus menyelesaikan skripsi saya untuk S1, dan bulan Juni, sekitar Juni atau Juli 2016 itu saya mulai lagi melanjutkan belajar IELTS secara independen. Kemudian bulan Juli hingga pertengahan Oktober, nah akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kursus IELTS dan simulasi IELTS. Yang kalau misalnya kursus ini sebenarnya tergantung teman-teman ya. Boleh independen atau boleh kursus, karena setiap orang itu mungkin ada yang lebih suka, misalnya kalau kita di kursus itu kan kita ketemu teman-teman yang memang suatu perjuangan dengan kita, yang mempunyai semangat yang sama, jadi kita bisa termotivasi lagi. Ada juga mungkin yang lebih suka secara independen dan lebih fleksibel, jadi ini sebenarnya tergantung ke teman-teman untuk persiapan IELTS-nya. Nah, kemudian dari bulan Juli sampai September 2016, saya memantapkan hati atau mental untuk kuliah ke luar negeri, sambil browsing-browsing kampus yang sesuai target. Nah, jadi penting sekali ya memantapkan hati atau mental sebelum akhirnya melangkah, karena memang perjuangan master atau PhD itu kita dituntut untuk pantang menyerah, untuk terus berpositif thinking terhadap dan percaya diri terhadap kemampuan kita. Jadinya kayak kita harus benar-benar memantapkan hati dan mental dulu. Nah, kebetulan bagi saya itu memantapkan hatinya membutuhkan waktu sekitar Juli, Agustus, September, sekitar 3 bulan. Nah, setelah itu, setelah memantap, jadi bulan September 2016 itu saya mulai menulis personal statement. Nah, proses menulis personal statement ini tidak bukan perkara yang mudah juga, karena di sini juga kita
Ini kan sebenarnya persiapan eksternal ya, menulis personal statement. Nah, tapi di sini juga membutuhkan refleksi lagi, internal lagi gitu. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, misalnya, contohnya nih beasiswa LPDP, terus salah satu esai yang diwajibkan adalah apa kontribusi yang sudah kamu lakukan, yang kemudian yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan, kemudian apa sukses terbesar menurut kamu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sangat filosofis dan membutuhkan refleksi. Nah, jadi proses menulis personal statement itu untuk saya pribadi memang agak sedikit panjang, karena mungkin sambil juga ya, jadi nggak yang sekali nulis terus langsung selesai. Jadi hingga bulan Juni atau Juli 2017 itu sampai bulan inilah, sampai tahun inilah saya akhirnya menyelesaikan ya kira-kira apa ya, kira-kira ya. Mohon maaf, ini waktu kita tinggal 2 menit lagi buat Mbak Nia presentasi. Oke. Baru kita masuk ke tanya jawab. Thank you, Mbak Nia. Ya, thank you sudah diingatkan. Ya, jadi intinya adalah teman-teman apa ya? Waktu yang dibutuhkan untuk persiapan ini sangat relatif dan tidak mutlak, dan teman-teman harus mengetahui diri teman-teman dulu sendiri itu mungkin ada yang persiapannya hanya mungkin 5 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Nah, jadi tergantung pribadi masing-masing dan kesiapan masing-masing. Ini hanya sekedar reference gitu ya untuk persiapan waktu yang dibutuhkan. Oke. Nah, selanjutnya setelah dokumen-dokumen selesai, jadi hal berikutnya yang harus dipersiapkan adalah substansi. Substansi ini itu seleksi wawancara. Nah, wawancara dan juga ada seleksi kalau untuk LPDP ada LGD biasanya, leaderless group discussion, dan juga ada essay writing on the spot. Nah, jadi ini persiapan yang perlu dipersiapkan juga. Nah, singkatnya itu mungkin saya ingin perjuangan atau persiapan ini mungkin saya ingin menyimpulkannya dalam satu kata, yaitu rap. Tapi ini rap di sini maksudnya bukan music rap gitu ya. Rap di sini maksudnya adalah research, action, dan pray. Research di sini maksudnya bukan research dalam arti literal, tapi read and search. Jadi teman-teman baca lagi persyaratan dari target beasiswa, kemudian baca lagi persyaratan dari kampus, cari contoh-contoh personal statement, atau bacalah dan carilah pengalaman orang terdahulu melalui website mereka, supaya teman-teman lebih dapat gambaran bagaimana persiapannya itu. Kemudian setelah research, kita action, dan jangan lupa juga berdoa supaya dimudahkan gitu. Oke, nah sebenarnya sedikit sebelum ditutup, jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut itu perjuangan untuk menggapai beasiswa LPDP khususnya. Nah, ini saya dan beberapa rekan awardee LPDP yang 2017 ya, yang tujuan luar negeri 2017 dan tujuan UK itu menulis suatu buku. Jadi di sini itu berisi kumpulan kisah dalam menggapai mimpi berkuliah di Inggris saya, dan teman-teman bisa kalau misalnya ingin tahu lebih jauh lagi perjuangan masing-masing orang, karena masing-masing orang pastinya berbeda. Nah, teman-teman bisa baca melalui buku ini gitu. Oke. Ya, mungkin ini nanti aja ya saat tanya jawab. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih Mbak Gia, Pak Anta dan Mas Heri.